Klien kita kali ini namanya Ibu Eni. Dia pengen mencari suaminya yang udah 1 tahun ini menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Loh, kemana ini? Awalnya juga saya menikah dengan suami saya Rijal. Orang tua saya tidak menyetujui. Karena Rijal itu pengangguran, Mas. Pengangguran dan pekerjaannya itu serabutan. Jadi wajar ya sebenarnya kalau orang tua saya nggak menyetujui pernikahan saya sama Rijal. Terus apa menyebabkan ibu suka sama dia kalau dia pengangguran, kerja serabutan, nggak jelas? Karena memang nggak ada laki-laki lain yang bisa bikin saya jatuh cinta. Nggak ada yang bisa, laki-laki yang bisa membuat hati saya terbuka. Cuma Rijal yang mengerti perasaan saya. Cuma Rijal yang tahu kemauan saya tentang semuanya. Cuma dia doang, Mas. Iya, Rijal ini dia pengangguran serabutan. Sedangkan ibu kerja warteg, punya usaha sendiri. Ya mungkin orang tua khawatir, takutnya ibu cuma manfaatin aja. Suaminya menghilang, dia berusaha mencari ke tempat keluarganya. Dan keluarganya bilang apa? Nggak tahu. Datang ke tempat teman-temannya bilang apa? Nggak tahu juga. Nah, terus kemana? Saya dengar dari orang-orang katanya kalau suami saya itu udah meninggal, tapi saya nggak percaya, Mbak. Saya nggak percaya, iya. Saya nggak percaya kalau suami saya udah meninggal, saya nggak percaya, Mbak. Makanya saya pengen tahu keberadaan. Ngapain Mas makan di sini? Warung ini tidak wajar, Mas. Oh, tolong, Maaf, ibu, maaf. Ini nggak wajarnya kenapa? Tidak wajar. Iya, ada 2 orang laki-laki perempuan masuk ke warung itu. Datang mereka langsung nuduh kalau warung ini pakai pesugihan. Ibu, Tuyul itu pada kencing di situ. Ibu tolong Bu, ibu percaya Bu. Ibu, Warung saya nggak ada begitu. Oh, mendingan tutup punya warung, Bu. Bapak jangan ngomong sembarangan ini. Bapak nggak boleh fitnah loh, dosa loh. Astagfirullahaladzim. Tuyul apa? Mana ada? Nggak ada Bu. Mana Bu? Mana Bu? Kalau sembarangan. Tuyul apa? Ini gue bingung, aneh ini orangnya. Ini orang gak jelas siapa, tiba-tiba bilang di piring orang-orang yang makan itu ada tuyul. Tuyul-tuyul itu jalan, makanin makanan mereka. Astagfirullahaladzim. Saya nggak ibu keluar. Akuin aja. Wah, memang tidak. Sebentar. Ini maksudnya apa, Bu? Ibu ini waras gak di sana? Hah? Waras gak ini siapa? Hah? Ibu mau ngomong sembarangan ini, jangan ngomong sembarangan. Fitnah. Ini warung ibu. Oke, atas dasar apa ibu datang ke sini buat ngomong kayak gitu? Biar saya tahu. Saya tahu. Warung ini rame. Warung ini rame karena tidak murni. Mau keluar dari warung saya. Bapak juga keluar. Lebih baik Bu Eni tutup sekarang juga warung ini. Buktinya apa? Nggak boleh ngomong seperti itu loh, Pak. Bapak nggak boleh ngomong seperti itu. Kan nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya bisa gitu loh.
Ngeliat apa sih yang lihat? Gak ada yang dilihat loh. Itu kan nggak ada bukti, dia ngawur itu. Itu siapa sih ibu? Temen ibu kenal sama dia. Ini sengaja jelek-jelekin deh. Masa orang makan di sini ada tuyul, ada tuyul. Orang kan lihatnya juga jijik takut Coba loh. langsung pada kabur. Astagfirullahaladzim. Ini kayak aneh deh, kayak ada yang curiga, mencurigakan deh ini kayaknya. Tetangga ibu? Tetangga di mana? Oh dia datang juga. Oh iya, ini pantas ini pasti persaingan bisnis ini. Tadi ibu bilang jaga juga dia. Tadi gue coba ikutin orang dua itu dan gue coba merekam. Apa ini? Jadi tadi orang itu udah dikasih duit sama si pedagang kita. Kasih duit. Jangan dia disuruh orang mas untuk fitnah saya. Di tempat apa emang itu? Iya, ibu jadi gitu. Ibu jadi nggak kenal sama mereka. Saya kenal mereka. Hah? Iya. Saya kenal mereka. Kenapa ibu? Saya kenal mereka. Ibu kenal sama mereka. Ya udah nanti kita cek aja ke sana ibu ya. Ya, nanti kita cek aja ke gudang aja. Ibu pernah dendam sama mereka? Ada masalah sama mereka? Saya nggak punya permasalahan apa sama mereka. Nggak ada masalah apa sama mereka? Dan dia juga tadi ditanyain ada dirugiin nggak makan sini? Enggak katanya loh. Mereka nggak pernah juga makan di sini kan ibu? Saya yakin mereka disuruh orang mas supaya warung saya tutup. Ada kemungkinan persaingan secara tidak fair berarti di sini. Ada orang yang sengaja ya berusaha untuk fitnah supaya menjatuhkan warungnya Bu Eni. Emang ibu ada masalah sama orang di depan sana? Nggak ada sih mbak. Kenapa emangnya? Mungkin dia iri supaya warung saya tutup dan saya nggak punya usaha ini lagi Dia mbak. ini maaf banget dia nggak laku, nggak ada pengunjungnya ibu. Loh, kan emang belum waktu di bangsa, berarti dia maksud ngancurin warungnya ini dong, nggak boleh dong. Oh. Coba Jok, sini Jok. Jok lu nanti ke sana, tapi jangan pakai seragam, nyamar aja. Kan ketahuan kita tadi di sana pakai antv. Iya, coba cari tahu deh tentang dua orang tadi. Masih ingat kan ada di gambar ya Mas ya? Ada kan? Ya, apa tujuan dia? Coba tanya-tanya deh, ngapain dia di situ? Bener dia yang punya atau bukan? Tanyain ya. Oke Jok ya? Silakan Jok ya. Ya. Coba lihat dua orang tadi laki perempuan, coba lu ikutin. Kira-kira dia ini kemana? Nah kira-kira apa yang dia lakukan setelah tadi provokator ngomongin warungnya Ibu Eni ada tuyul. Kira-kira kemana mereka ini? Warung itu pengen warung saya itu tutup karena warung saya selalu rame mbak. Sedangkan dia Dia sepi. ya. Apa jajan mau warung dia yang pakai kayak gituan lagi cuma dibalikin semuanya kan? Mbak, bantu saya cari suami saya mbak. Iya ibu iya. Cuma dia laki-laki yang saya cinta mbak. Cuma dia laki-laki yang saya cinta. Saya mau laki-laki lain. Saya cuma mau suami saya mbak. Saya cuma mau suami saya kembali. Nanti orang tua ibu tahu gimana coba. Kan orang tua itu namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Tapi dia udah jadi suami saya mas. Hah? Joko tuh, Joko tuh, Jok, mana Jok? Jadi gini bro, kecurigaan lu tadi bener bang. Tadi gua udah coba merekam Dia nggak tahu lu tapi kan? tuh, dia nggak ngasih. video apa itu? Tuh ini. Iya itu orang tadi. Di warung itu ternyata Joko bilang mereka dikasih uang. Berarti jelas kan di sini, ya, ada sengaja ini persekongkolan yang pengen menghancurkan warungnya Ibu Eni. Mas saya nggak terima nih mas. Pokoknya kita harus ke warung itu mas.
Pokoknya kita harus tanya sama yang punya warung itu, kenapa dia melakukan ini. Sebelah sini warungnya. Iya. Ini warungnya Bu ya? Tuh kan ada dia di sini buktinya. Kalian berdua di sini kan? Ada di sini sih. Iya kan? Kok bisa ada Udah di jelas sini? ini semuanya. Ibu, Udah maksudnya masalah. apa? Apa nih Mbak? Salah saya apa sama Ibu? Ibu kayak sama ya sama Ibu yang saya nggak tahu apa-apa Bu. Ini ada. Jangan udah Ibu, saya ambil gambarnya. Saya ambil Kenapa justru gambarnya. Ibu yang fitnah Coba saya? ambil. Saya nggak tahu apa-apa. Diam sini. Berarti bener dong kata Joko, videonya bener dong, mereka terima uang, langsung kita samperin, Ibu Eni juga ikut samperin dan ditanyain, ngapain kamu bohong? Ha? Nah, itu fitnah. Saya nggak tahu apa. Oke, Fitnah ada oke. apa-apa. Oke, ini gambarnya, ini gambarnya, ini gambarnya. Ini gambarnya, ini gambarnya. Ini gambarnya. Ibu ngasih uang sama mereka kan? Salah apa ini sekarang buktinya Ibu kalau ngasih Ibu uang, yang kan? fitnah saya. Saya nggak tahu apa-apa Mbak. Mas, Bu, saya nggak kalau tahu kita apa-apa, mau Bu. bersaing Ibu. sehat Bu. Ya Allah. Biarin warung saya gagal dengan usaha Iya, saya. iya, saya jualan Mbak. Saya jualan, saya jualan. Kenapa Ibu makan Mbak warung saya? Apa? Ini bukan sekarang Mbak. Ini mukanya siapa? Ini mukanya Saya siapa? nggak tahu. Mbak sekarang keluar. Keluar atau Mbak? Nggak salah, udah nggak usah bohong Ibu. Sini Ibu, kayak gitu, Ibu Ibu. harus minta maaf sama ibunya, Ibu harus Ibu jelasin bener-bener sama ya. Ibu konsumen udah itu. fitnah saya. Konsumen yang beli di warung tadi harus jelasin juga semuanya. Enggak mungkin sekarang udah jelas semuanya. Ibu udah. Jahat, bersirik sama saya. Ibu sudah nyuruh dia pakai uang untuk jelek-jelekin warungnya Ibu kan. Ibu Eni kan Ibu suruh dia kan, videonya ada semuanya. Udah nggak usah bohong Ibu, semuanya udah jelas. Iya kan Mbak? Ibu bilang di depan yang nyuruh Mbak. Iya, aku Ditemuin sama yang punya warungnya gelagapan ya. Orang yang disuruh provokator langsung bilang di depan semuanya bahwa saya disuruh dan saya dikasih uang. Ibu jelas pasti nggak mau ngaku aja Ibu ya. harus, Ibu harusnya mengakuin, minta maaf baik-baik. pergi Ya udah. Udah. Nggak ngaku loh Bu. Udah sekarang gini aja. Sekarang Ibu ngaku aja deh Bu. Maksudnya apa sih Bu? Kenapa Ibu masih mau aja disuruh sama dia? Kenapa? Ibu ini sekarang gini aja. Mending Ibu ini suruh jelasin. Udah sekarang gini aja. Ibu tanggung jawab. Ibu jelasin sama semua yang datang di sana bahwa tidak ada dukun-dukunan, guna-guna, atau tuyul yang lain sebagainya ya. Jelasin di sana ya. Udah, ayo Pak. Lain kali nggak boleh kayak gitu lagi walaupun dibayar Ibu ya. Iya Nggak boleh, Mbak, Ibu, ya saya minta maaf ya Mbak. Ayo. Kita langsung suruh dia untuk klarifikasi sama semua pembeli yang dari sana. Ibu harus bilang bahwa tadi yang Ibu omongin masalah tuyul itu nggak benar. Ibu harus klarifikasi juga bahwa di situ tidak ada tuyul yang mau ngambil darah, tidak ada tuyul yang ikut makan makanannya mereka, tidak ada. Saya minta maaf, saya akan jelasin pada semua pelanggan di sini. Ibu jelasin sama mereka, ayo Ibu Nggak jelasin. apa-apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau warung Bu Eni ini tidak ada apa-apa. Warung Bu Eni murni, tidak pakai sugi-sugihan, tidak ada tuyul di warung ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak. Pak ya, mohon maaf Pak ya. Pak, mohon maaf ya Pak. Bapak juga ya, mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Eni juga saya minta maaf ya Bu yang sebesar-besarnya. Saya udah merasa bersalah dan saya mengakui kesalahan saya. Ibu jangan lakuin lagi Bu ya. Iya, maafin saya ya Mas ya. Saya juga minta maaf. Saya tidak akan berbuat lagi, tidak akan mengulang lagi. Iya, alhamdulillah Ibu udah sadar. Ya, silakan Ibu, Terima kasih silakan. Ibu ya. Setelah kita ngobrol banyak sama Ibu Eni, akhirnya kita lanjut pencarian. Lanjut pencarian adalah di tempat
tempat karaoke. Kata ibu ini suaminya itu terakhir sering datang ke tempat karaoke itu. Pokoknya info yang terakhir yang saya dapat, ada yang lihat kalau suami saya di tempat karaoke, Mas. Sama siapa? Sama perempuan dan saya nggak tahu perempuan itu siapa. Sama perempuan. Jadi ini informasi terakhir dia udah di karaoke. Iya. Dia sama siapa ke sana? Kalau tetangga saya bilang sama perempuan ada di sana. Oh, karaoke. Saya nggak ngerti Mbak, dia kerja di situ atau memang dia sebenarnya senang-senang sama perempuan lain. Oh, tapi belum pasti. Ya coba kita belum pasti, harus dipastiin dulu, ibu nggak bisa. Iya, ibu tenang aja dulu. Kalau masih informasi itu belum akurat informasinya, harus dibuktikan dulu. Ibu, informasi kalau suami ibu ada di karaoke itu kapan? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Baru dong, kan suami ibu udah 2 tahun nggak ada kabar. Baru. Berarti Dia baru. sehat-sehat aja selama ini. Iya. Kalau memang benar itu suami ibu tadi dia malah Terus semenjak senang sama ini. dia karaoke itu nggak ada kabar lagi kan? Nggak ada dia meninggal, nggak ada kan? Iya, Berarti insya Allah mungkin Masih kalau dulu masih hidup. Gini aja ibu nanti kita siap untuk melakukan pencarian ya. Kita suruh tim dulu untuk survei. Karaoke-nya daerah mana? Tahu nggak? Katanya sih daerah kota, Mas. Nanti kita coba cek dulu daerah kota ibu ya. Iya. Nanti kalau udah dapat kepastian baru kita ke sana ibu ya. Ibu tenang dulu aja. Ibu konsentrasi kerja aja dulu ya. Ini kan sayang pelanggannya udah banyak, udah rame, harus dijaga. Ya nanti kalau tambah sepi, ibu sedih, berpengaruh sama usahanya kan sayang. Ya, ntar Ibu kita ya. jemput ibu lagi Foto ya. suaminya kalau nanti dari di ibu ya. share ya. Iya, Ke nanti Feli saya ya. kasih Foto kamu. suaminya ya. Iya. Oke, kalau gitu ya. Makasih ibu ya. Makasih. Iya. Yuk. Sabar ibu ya. Oke, yuk kita coba survei ke daerah kota ya. Iya, langsung aja. Karaoke-nya namanya apa dan di mana, kita ada fotonya. Biasanya kalau langganan itu kasih foto aja udah langsung kenal ya. Yuk, langsung naik mobil ya. Setelah tim kita menemukan tempat karaoke, katanya Rizal Wilianto kerja di sana. Kita langsung menuju ke sana. Kita tanya dulu ya. Coba kita tanya dulu pelan-pelan. Mbak, numpang nanya, Mbak Rivel, karaoke-nya sebelah mana, Mbak? Oh, sebelah sana. Terima kasih ya. Isi, Pak. Pak, iya, mau numpang nanya, Pak. Bawa kamera segala macam. Iya, Pak, kita ini mau nanya aja. Rizal pernah ke sini nggak? Rizal Wilianto. Mungkin kerja di sini. Mungkin kerja di sini, Rizal Wilianto. Ada apa nyari Rizal? Suami saya, Pak. Rizal itu suami saya, Ini Pak. istrinya, Pak. Ada Rizal itu masih bujangan. Sama istrinya, Pak. Loh, berarti Bapak kenal Rizal ini? Kenal tapi nggak ada. Di mana, Pak? Enggak. Iya. Pak, saya ini Enggak, saya cuma mau tanya aja, Rizalnya di mana, Pak? Rizal masih bujang, nggak tahu. Bukan ini. Bapak sabar dulu, Bapak sabar dulu. Mana suami Bapak sabar saya, dulu, Pak? Pak. Pak, sabar dulu. Ini loh, Pak. Diusir kita di situ, diusir, didorong di situ. Kita berusaha kasih pengertian baik-baik. Tapi mereka tetap tidak mau ngasih kalau kita masuk ke dalam karaoke itu. Nggak ada kerasa. Iya. Keluar. Keluar. Iya. Keluar. Keluar. Nah. Maksudnya Rizal belum nikah, kenapa sih? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu. nggak ngerti deh, ini berarti ada masalah juga nih sama Rizal. Kok dia kenapa gitu sih? Ditanya Rizal kok sewot banget. Jadi kalau memutuskan untuk yuk coba kita ngintai. Yuk kita atur strategi aja, yuk kita cari cara lain. Kita pakai cara lain ya. Iya, Vel, kita cari cara lain. Kalau kita paksain nggak mungkin bisa ini. Mana ini?
Ini kalau kita masukin ke dalam nggak mungkin bisa, apalagi dengan kamera kayak begini. Kita harus masuk ke dalam. Kalau nggak masuk ke dalam kita nggak tahu Rizal yang mana. Ya udah gini aja. Ini kan kita nggak mungkin paksain ya. Kalau dipaksain juga kita pasti akan diusir, apalagi dengan kamera seperti ini. Coba nyamar aja. Ya, aku coba masuk ke dalam deh. Nanti pinjam ya, GoPro atau handycam nanti ya. Ya, gitu aja. Nanti aku coba cari informasi ya. Gue nyamar, gue pakai topi, pakai jaket, kemudian gue bawa kamera GoPro dan juga candid ya di situ. Nanti kalau ada butuh apa-apa ataupun ada informasi, nanti aku kabarin kalian. Oke, ini. Bang, karaoke dulu. Karaoke sana. Oh, di sana. Kalau sana apa? Sana kontrakan. Dari siapa yang cinta? Ya? Bukan. Bang, kenal yang namanya Rizal nggak ya? Bisa. Kelas, nama Rizal nggak? Gua nggak kenal dong. Ya? Nggak kenal, saya main ngomong di sini. Jadi kamu selama ini yang mau melayani Wilianto. Saya mau cari Rizal. Rizal Wilianto. Mbak kenal dengan Rizal? Hah? Mau kemana? Mbak saya mau nanya. Mbak saya mau nanya. Rizal di mana? Mas, kalau di sini bahas masalah Rizal sensitif. Nanti dulu Mas, saya tutup enggak, itu. saya belum. Saya kenal Mas dengan Rizal, tapi jangan ngomong di sini. Manajer di sini bermasalah sama Rizal. Iya Mas. Jadi kalau nggak tanya-tanya di sini, jangan. Hah? Jangan tanya masalah Rizal di sini Mas. Jangan tanya masalah Rizal di sini. Iya. Lebih baik kita di luar aja. Soalnya saya takut sama manajer. Saya belum minta nomor telepon lo. Iya Mas. Pas lagi nyatet nomor teleponnya, tiba-tiba tiba-tiba Ayah, Iya Pak. ini apa-apaan? Ini siapa ini? Nggak tahu Pak. Ini langsung. Ini siapa? Saya nggak tahu Pak. Abang siapa? Kenapa? Abang siapa? Saya mau lagi mau cari perempuan. Sama Mayang udah bokeh Mayang belum? Maaf. Ini yang tadi. Bapak Udah, saya. jalan dulu. Bukan salah. Bukan Mana majalahnya? Aduh Pak, cepet deh Pak, ikutin aja deh Pak, ikutin deh Pak. Kok dia langsung cari masuk ke mobil sini sih? Pakai motor. Siapa sih dia? Aduh, udah cepetan tadi. Cepetan Pak, ikutin terus Pak, ikutin Pak. Pak ikutin mana terus Pak? Aduh kan ketahuan deh. Pak ikutin Pak, ngebut dong. Bapak cepetan ikutin Pak. Astagfirullahaladzim, Pak itu Mandala di depan Pak, ikutin ayo. Aduh ini ada apa ya? Perjanjian Mandala juga ketahuan kali ya, makanya yang tadi diusir langsung. Aduh Pak cepetan deh Pak.
Iya nih kita ikutin aja, ini ada informasi apa? Feli sama tim akhirnya nyusul. Nah, gue telepon sama tim. Yuk kita ketemuan di pinggir jalan aja. Nanti gue omongin apa yang terjadi. Ayo ikutin Pak, ikutin Pak. Di mana Pak berhentinya? Berhenti ya? Udah berhenti ya? Ya udah ayo turun dia. Oh, buat. Tiap-tiap lo ya. Iya. Itu ya? Tadi udah selesai. Kenapa emang? Iya, soalnya tadi aku ketawa tadi waktu di sana. Iya kan bener, pantas dia tadi gedor-gedor pintu mobil. Iya. Ketahuan juga yang di mobil sama dia. Lu ngejar. Enggak, cuma gedor-gedor di mobil doang, udah itu lepas ya langsung pergi mobilnya. Jadi aku tadi sempat masuk ke dalam karaoke itu. Terus? Iya, di situ dijaga banyak orang banget di situ. Maksudnya Dan- itu tempat karaoke apa? Ya, Mas karaoke Rizalnya ada di sana? nggak ada, Mas Rizalnya nggak ada. Dia sempat bermasalah di tempat itu. Dia sempat bermasalah di tempat itu. Masalah apa? Iya, dia nggak nyebutin masalah apa, tapi yang jelas dia bermasalah di tempat itu, akhirnya dikeluarin tempat itu. Oh, berarti bener dia kerja di sana Dia berarti. kerja di sana. Oh. Iya, ada temannya namanya Maya. Aku kasih nomor teleponnya sih. Oh, udah ketemu tadi sama Maya di dalam. Udah Dia ketemu bilang sama apa? Maya. Apa kata Dia Maya? nggak berani ngomong banyak karena itu tempatnya danger banget. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, cuma kita tukeran nomor telepon. Nah, dia mau ngabarin nomor teleponnya nih. Coba mau telepon. Nah, bener nggak ada yang ngikutin kan? Enggak ada, udah aman. Tadi lepas saya mobil langsung pergi. Soalnya cewek itu juga ketakutan dia. Takut kalau nggak Cewek itu mau kerja di situ dia. Iya, dia kerja di situ. Halo, Mama ya. Iya, ini Mbak, aku udah ada di sini, Mbak. Di belakang Hotel Lestari. Iya, dekat karaoke Mbak katanya. Iya, Masuk dekat gang Hotel Lestari. ke kiri tadi gitu. Oh, tunggu sini aja. Oke, aku tunggu sini ya. Kita tanya sama Maya, ternyata Rizal ini punya hubungan sama Maya. Hubungan apa, tapi dia nggak mau ngaku. Siapa tuh? Ini Maya. Oh, Mas, banyak kamera begini sih, Mas. ya, Mbak. Mbak. Ini loh, Mbak. Mbak, tenang aja, nggak apa-apa, pakai helm aja. Ini Mbak Mbak Maya, pakai helm, Mbak ya, ini Maya. Mbak Maya. Ini Mbak pakai helm aja supaya nggak tahu, enggak. Mbak, kita nggak ada niat buruk, enggak. Kita tuh cuma mau tahu. Mas, muka saya disorot pakai Iya, pakai kamera. ini aja. Enggak, Mbak, cuma Ya, pakai ngejelasin helm aja, cuma pakai helm ngejelasin nggak aja. ketahuan kok. Pakai helm kan nggak kelihatan nanti. Ini Mbak, ya ini minta tolong. Ini istrinya Mas Rizal. Saya istrinya Mas Rizal, Mbak. Kita bantuin Ibu Eni. Mbak tahu kan di mana suami saya? Gini Mbak, ya gini Mbak, Mas Rizal itu udah hampir setahun lebih ini nggak ada kabar sama sekali. Makanya istrinya ini bingung. Iya, Mbak. Minta tolong banget. Bisa ketemu sama Mas Rizalnya nggak? Saya tahu di mana Mas Rizal. Nggak, tadi bilangnya ada masalah apa? Mas Rizal bilang ada masalah apa? Tadi Mbak bilang, cukup saya dan Mas Rizal aja yang tahu. Mbak, tolong cerita aja, Mbak. Cerita aja. Mbak, cukup saya dan Mas Rizal aja yang tahu, Mbak. masalah apa? Saya minta satu hal dengan Mas. Kalau misalnya ketemu Mas Rizal, tolong bilangin gitu. Saya dan Mas Rizal masih ada urusan yang belum selesai. Jadi Mbak sendiri pun nggak tahu Rizal ada di mana sekarang. Saya nggak tahu Mas Rizal di mana, tapi kontrakannya di tempat di Jalan Swagaya. Di Swagaya ya, kontrakannya? Iya, Mas. Hubungannya sama Mbak apa Mas Rizal ini? Cukup saya yang tahu aja, Mas. Kenapa nggak boleh tahu? Mungkin Itu kita cukup saya aja yang tahu. Jadi Mungkin kalau kita bisa bantu gitu, Mbak. Iya, Mbak, saya nggak tolong. bisa bantu, Mas. Mbak, tolong kasih informasi yang jelas, Mbak, biar saya bisa cari suami saya. Saya nggak tahu. Oke, Jalan Swagaya berapa tadi? Jalan Swagaya nomor 53. Jalan Swagaya nomor 53. Ya. Yuk, kita langsung ke sana aja. Kita kesana aja yuk. Tapi ingat ya, Mas. Kalau Mas ketemu dengan Rizal, tolong bilangin urusan dengan saya belum kelar. Dikasih alamatnya, RT RW-nya, kita menuju ke sana. Ya, makasih banyak Mbak ya. Ya. Mbak, makasih informasinya. Mbak, makasih ya, Mbak ya. Makasih ya, Mbak ya. Ya, makasih, Mbak. Ya sudah, ini kita kan dapat alamatnya Bang Rizal nih. Iya, Ya, Mas Rizal. Langsung ke Jalan Swagaya sekarang. Diingat kan tadi Nanti kita coba cari alamatnya ya. Iya, kita Kalau misalkan ketemu hari ini kita langsung ke sana, Iya. kalau enggak mungkin besok kita lanjut lagi. Ibu ya. Yuk kita langsung ke sana. Yuk, pulang, pulang.
sampai tempat kontrakannya Rizal, ya, kita ketok pintunya, keluar seorang perempuan di situ. Assalamualaikum. Salam. Ya ibu, maaf ini rumahnya Rizal ibu. Aduh, maaf ya mas. Maaf ya mas, saya nggak mau ikut campur soal Rizal ya mas. Mbak, tolong mbak, saya mau cari suami saya mbak, tolong mbak. Mbak, tolong mbak. Mbak, tolong mbak. Ibu sebentar dulu ibu. Mbak kasih tahu Enggak, kan ini gimana Rizal suami ini saya aku mbak. Mbak, kasih tahu suami saya gimana. Ada masalah apa sih ibu? Ya kalau emang enggak. Kenapa harus lempar? Ibu kenapa sih ibu? Ada masalah apa? Ibu sensi banget ibu Rizal. Kita mohon sama perempuan itu dan perempuan itu bilang Rizal udah nggak ada di sini. Rizal sekarang kontrak di depan warung tuh, warung yang sebelah kanan saya. Kalau mau cari Rizal, tanya Bang Rahman. Siapa ibu Bang Rahman? Ibu kenapa kita ngomong baik-baik aja sih ibu? Ibu kenapa harus kayak begini? Saya nggak tahu urusan Bang Rizal. Maaf ya. Oh, ada warung Itu situ ya? ada cowok-cowok tuh coba tanya tuh. Coba ibu, parah mana ya? Karena deket ya antara kontrakan Rizal yang lama dengan yang baru, karena deket langsung kita buru-buru jalan kaki menuju ke sana. Pak. Oh iya? Iya. Misi Pak. Ini warungnya Pak Rahman bukan? Betul, saya Pak Rahmat. Oh saya adalah Pak Dean Tepi. Iya. Yang Ada apa, Pak, ya? Pak Rahman kenal sama Rizal, lihat tuh. Rizal dulu pernah ngontrak Pak, cuma saya kan nggak tahu sekarang di mana dia. Pak, tolong Pak jangan sembunyi suami saya Pak. Kalau Bapak tahu tentang suami saya, tolong kasih tahu di mana. Ini istrinya Pak. Mana suami saya? Ini istrinya Pak. Emang kenapa Pak? Emang kenapa? Benar ini istrinya Rizal. Iya Pak, saya istrinya Pak. Kenapa Pak? Bang Rahman ini yang punya warung cerita kalau Rizal ini terakhir digerebek gara-gara kumpul kebo. Bahkan Rizal pun pernah diusir sama warga karena ketahuan kumpul kebo. Astagfirullahaladzim, terus dikumpul. Orang karaoke nyari juga ke sini. Nyari ke sini dan warga tidak mau kasih tahu info ada di mana karena warga gak mau cari masalah. Astagfirullahaladzim. Makanya aku bingung kalau lihat dia itu istrinya ini. Rizal bukan seperti itu. Oh, emang tipenya Rizal seperti apa Pak? Ya, Seksi, muda gitu. muda gitu biasanya. Oh, Kamu bohong, pasti kamu pindah suami saya kan? Gak mungkin suami saya membawa sama perempuan lain. Gak mungkin. dan terakhir kata Bang Rahman, Rizal ini katanya sudah insaf. Sekarang jadi driver di sebuah kantor. Coba aja datang Mas, cari alamatnya di sana. Kata warga, kata ibu-ibu di sini, Rizal itu sekarang udah tobat kerja di kantor, jadi supir. Kantornya Jalan Marga Sawah Tua situ. Di kantor kan Jalan Marga Satwa di situ. Betul, Kantor iya. apa Pak? Aku juga nggak tahu. Driver apa dia? Driver supir aja di kantor itu. Ya udah nanti Pribadi kita berarti cari ya? aja di sana deh. Dapat alamatnya Rizal kerja di sebuah kantor sebagai driver di sana. Kita buru-buru menuju ke sana. Yaudah kalau bisa langsung aja ke sana ya. Bapak jangan lupa dikabarin Pak ya. Pak. Datang ke kantor itu kita samperin dan ternyata ada satpam di situ. Ada satpamnya Mbak, kita tanya Mbak. Permisi Pak. Ada apa nih? Satpam ini nggak suka banget kita bawa kamera.
Dia langsung ngusir kita semuanya, nyuruh kita pergi. Ini kita belum ngomong apa-apa loh. Sabar dulu, Pak. Saya mau tanya tentang suami saya, Pak Rijal. Bapak Apa? kenal kan? Suami. Iya, suaminya Pak. Kerja Siapa? di sini kan Rija. jadi supir. Rizal Wilianto Pak namanya. Kok kosong? Pak, Pak ini di kantor juga saya. Keluar, semua keluar, keluar, keluar. Pak Rizal. Keluar, jangan lebih. Ya saya cuma pengen ketemu Pak. Saya cuma pengen Keluar, karena saya keluar, saya nggak Pak, saya cuma pengen ketemu sama Pak Rizal. Pak Rizal kerja di sini. Ini keluar. Assalamualaikum. Apaan sih? Pokoknya saya nggak mau tahu. Keluar. kita mau tanya tentang istri. Pak, Iya, keluar. saya, Pak. Akhirnya satpam ini akhirnya nyerah. Ya, gue langsung ditarik menjauh dari klien kita Ibu Eni. Dia cerita. Pak, tapi saya pengen ketemu sama Pak Rizal. Pak, itu kasihan istrinya loh, Pak. Kenapa lagi? Coba. Kasihan. Saya mau tapi taruhannya kerjaan saya. Loh, emang kenapa? Pak Rijal mau nikah. Astagfirullahaladzim, Bapak nggak bohong ini, Pak. Tapi Mbak, Sekarang ada nggak Pak Rizal? Kita mau ketemu. Sekarang ketemu ke rumahnya aja, saya kasih tahu alamatnya. Ini Pak Rizal Wilianto kan? Iya betul. Yang driver itu kan, Pak? Iya betul. Tapi Astagfirullah. tolong jangan dikasih tahu Bapak punya alamat dari saya. Mas, coba saya minta suaranya dong, Mas. Biar saya dengar pembicaraan mereka, Mas. Nggak ada ya? Aduh. Kenapa sih, Mbak? Harus diam-diam begini? Iya, Ibu. Mendingan saya kesana aja deh, Mbak, ya. Bu, mungkin ada sesuatu yang nggak mau dipublish di kamera, Ibu. Ibu, jangan. Dia mau nikah bentar lagi. Ibu. Ya ampun, Pak. Tolong, Pak. Ibu, Biar Bapak kasih tahu ke saya aja deh, Pak. Di mana suami saya, Pak? Tolong, Pak. Ibu, maaf Ibu. Iya, Bapak ini lagi menjalankan tugasnya. Jadi dia di sini kan takutnya banyak CCTV, Bu. Ya, dia diamatin juga. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi insya Allah nanti saya akan kasih tahu. Ya udah Ibu, udah. Kita udah. Kita jadi kasih tahu ya. Pak, makasih Pak ya. Mas, tadi apa yang Pak Satpam itu kasih tahu ke Mas tentang suami saya? Ya, jadi gini Bu. Pak Satpam itu sebenarnya berat untuk ngasih tahu karena dia di sini cuma kerja. Ya, dia takut kalau dia nanti ketahuan ngadu sesuatu. Jadi emang bener suami ibu emang kerja di sini. Benar dia driver di sini berarti. Dia driver di sini. Terus Dia mau nikah. Ya Allah, suami saya menikah lagi sama siapa, Mas? Suami saya menikah lagi sama siapa, Mas? Mas Rizal, kenapa tega nanti saya? Tega nanti saya. dia mau nikah sama siapa katanya? Dia mau nikah sama bosnya yang punya kantor ini. Hah? Mas Rizal, sekarang Mas Rizalnya di mana katanya? Ada, saya dikasih alamat rumahnya. Alamat rumah bosnya? Ayo Pak, kita ke sana, Mas. Bu. Sekarang kita ke sana, Mas. Iya, Bu. Allah, Bu. Kita buktiin aja semuanya Ibu. Yuk kita langsung ke kayu putih ya. Kayu putih ya, ke Anjar. Daerah kayu putih ya. Yuk. Nah, begitu sampai rumahnya Rizal, Bil tiba-tiba keluar dari dalam rumah, ya laki-laki sama perempuan gandengan tangan dan klien kita Ibu Eni bilang itu Mas Rizal, itu Mas Rizal. Mbak, Mas,
Itu Mas Rizal. Mbak, Mas, itu Mas Rizal. Buru-buru kita turun dari mobil, langsung kita samperin di situ. Kita gedor-gedor berkali-kali, akhirnya yang keluar perempuannya. Buka, itu suami saya, buka. Buka, Mbak. Hei, buka! Buka! Bu, ini boleh masuk, Bu. Ini bukan. Ini bukan. Dia suami saya. Dia Mas Rizal, suami saya. Mas turun. Hei! Mas turun. Hei! Bu, dia keluar. Ternyata pas gue ngeliat suaminya di situ, gue kaget. Lu. Rizal ini ternyata masih muda banget. Aku istrimu, Mbak. Kenapa kamu Tanggung jawab dong. Hah? Ya kenal, nggak mungkin loh. Aku kan udah bilang kalian pergi dari rumah saya. Mbak, ini suaminya. Tolong dong kasih kesempatan dia ngomong. Ini suaminya, Mbak. Mas, bawa wanita ini pergi, Mas. Suami saya, Mbak. Saya udah bilang. Dari mana, Sini. Sini lo, ha? Tanggung jawab lu. Tanggung jawab, Pak. Lu laki tanggung jawab dong. Lu tanggung jawab dong. Lu laki. Tanggung jawab. Tahu biasa aja. Lu tanggung jawab dong. Lu laki bukan. Tanggung jawab dong. Lu tanggung jawab dong. Tapi dia itu cowok aku, dia mau nikah sama aku bulan depan, Mbak. Entah mau dinikahin sama belum jelas kayak gini statusnya dia. Kamu nggak usah ngaku-ngaku ya. Dia itu calon suami aku. Mbak, nih, lagian Mbak, dia mana mau sih nikah sama Mbak? Udah tua ngaca dong, Mbak. Mbak, ini buktinya Cici menikah. Mbak, semuanya sudah jelas. Mbak, semuanya ini sudah jelas. Dia punya kartu keluarganya. Dia punya kartu keluarga. Ada. Saya bawa ke kelurahan. Saya bawa Mbak ke kelurahannya. Saya bawa Mbak ke kelurahannya, mau. Supaya jelas ini kartu keluarganya ada. Jangan dorong begitu dong. Lu ngapain lu tanggung jawab dong? Ya lu ngapain di sini lu? Kenapa lu takut sama dia kebongkar? Udah, lu nggak usah main kasar. Lu kalau ngomong aja. Udah nggak usah main kasar lu. Nah, udah nggak usah kasar. Udah, aku kan bilang kalian pergi-pergi. Kamu bikin masalah di rumah saya, tahu nggak sih? Mbak, istighfar, Mbak, istighfar. Saya punya bukti kalau dia suami Mana saya. buktinya? Sini, Mas. Saya akan tunjukkan sama kamu kalau dia suami saya. Ya, dia ada tai lalat di belakangnya dia. Benar nggak dia suami saya, Mbak?
selama ini kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu nggak pernah pacaran apalagi punya istri. Semua itu bohong. Omongan kamu bullshit tahu gak sih? Pergi kamu dari rumahku. Selama ini kamu ngarang cerita kalau kamu udah meninggal, ya kan Mas? Karena kamu cuma mau ninggalin aku. Karena aku yang ngarang, orang tuamu, Mas. Ibu kamu tuh nggak pernah menghargai aku. Udah, semuanya pergi, semuanya pergi. Mungkin ibu kamu udah tahu kamu. Pergi dari rumahku, kalian semua pergi dari rumahku. Pergi, pergi. Udah, gara-gara kamu aku. Astagfirullahaladzim. Iya. Ibu! Udah. Cinta yang telah ku miliki meski mati. Ibu semuanya udah jelas ibu. Ayo kita mikir astagfirullah. Tetap mencari Ibu udah. Ibu percuma. Ibu ini semua di sini udah jelas. Udah ibu, nggak usah diharapkan. Kau seperti itu udah nggak tahu jawab. Buat apa diharapkan? Udah percuma. Cuma dia laki-laki yang saya cinta. Kata siapa masih banyak ibu. Masih banyak. Ibu nggak usah takut. Jodoh itu tangan Allah. Saya tidak bisa mencintai laki-laki lain selain dia. Bisa ibu. Ibu udah lama ditinggal sama dia udah 2 tahun kan ibu. Tadi ibu udah biasa dong sendiri. Udahlah ibu. Semuanya udah jelas dia nggak bener, dia nggak baik buat ibu. Iya Ibu kan? ikhlasin semuanya ibu. Saya masih jauh pulang. Enggak ibu, ini pasti yang terbaik buat ibu. Ya ibu pulang ya. Kan, ya. Iya. Ya, sabar ibu ya. Ibu kita ke mobil aja ibu, kita nggak mungkin di sini ibu ya. Ayo ibu. aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Dipaksain apapun kalau bukan jodoh ya akan pernah bisa. Ya. Jodoh, takdir maut itu semua Allah sudah menentukan semuanya. Ya. Apalagi laki-laki yang bukan baik. Kalau laki-laki nggak baik, buat apa harus dipertahankan? Yang ada cuma makan hati, makan perasaan, merusak keluarga. Buat apa coba? Kalau kita terlalu mencintai makhluk ya seperti ini akibatnya. Kita akan ketergantungan sama dia, kita akan kepikiran sama dia. Jadinya akan seperti ini. Cinta itu hanya sama Allah. Ya. Kalau kita mencintai ya manusia dan melebihi cinta kita kepada Allah, ini bahaya. Di surat At-Taubah ayat 24 disebutkan bahwa sesungguhnya istri-istriku, anak-anakku, ya, harta yang kamu miliki, utang piutang, usaha yang diperhitungkan laba ruginya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ini bahaya, ya. Ini bahaya. Tunggu pembalasan dari Allah. Karena itu jangan pernah mencintai manusia terlalu berlebihan, tapi cintalah Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.